Waalaikumsalam. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, tetap sehat semua ya. Di masa pandemi ini Pak Guru tidak bosan-bosan mengingatkan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Itu anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita nanti akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Fitri Kurniawan. Silakan Ananda Fitri Kurniawan untuk memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu dengan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Fitri Kurniawan. Anak-anakku sekalian, untuk pagi ini Pak Guru mau ngecek kehadiran anak-anakku. Di kelas 6 kan berjumlah 22 anak ya. Hari ini kira-kira yang tidak hadir siapa ya? Apakah hadir semua? Saya cek dulu di Eko, silakan Pak hadir Pak. Eko tidak hadir. Kemana ya? Kemarin mancing kayaknya. Ya ini. Silakan anak-anak untuk menulis namanya di chat Gmail-nya ya anak-anak, untuk supaya Pak Guru tahu kalau yang hadir itu siapa saja, begitu anak-anak. Bisa ya anak-anakku semua? Bisa Pak. Bisa, Pak. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini sudah nampak instrumennya anak-anakku? Iya, Pak. Ya, Sudah, Pak. kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang keberagaman, betul tidak? Betul, Pak. Keberagaman budaya, keberagaman sosial. Kira-kira di lingkungan sekitar Mbak Lela itu ada keberagaman budaya apa ya? Iya, banyak, Pak. Banyak, sebutkan coba 1. Iya, bagus Bu Lila. Tepuk tangan buat Ananda Lila. Tepuk tangan semuanya ya. Oke. Ananda Deva. Kira-kira di sekitar rumah Ananda Deva ada keberagaman budaya apa Ananda Deva? Di sini karena banyak suku Pak, di sini kan orang banyak suku, banyak ras begitu. Ananda Deva ya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang anak-anakku, pada hari ini Pak Guru akan memberitahukan kita akan mempelajari tema 5 wirausaha. Subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1 muatannya nanti PPKN sama bahasa Indonesia. Pembelajarannya ini 1 dengan membaca teks di buku, kemudian anak-anak nanti berdiskusi serta kamu nanti harus bisa memberikan contoh keberagaman usaha masyarakat dengan baik. 2, dengan membaca buku atau di bahan ajar, kemudian berdiskusi. Nanti anak-anak Pak Guru harapkan bisa memberi. Sekarang anak-anakku, setelah itu sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, anak-anakku ini saya bagi kelompok terlebih dahulu ya, untuk supaya nanti dalam berdiskusi bisa saling belajar begitu ya anak-anakku. Nah, alhamdulillah kelompok sudah kita bagi, jumlah dari 22 anak. Dalam setiap kelompok ada 5 anak, jadi nanti terdapat 4 kelompok.
Oke, anak-anakku, sekarang pada kegiatan yang pertama, silakan anak-anakku bersama-sama membaca teks bacaan yang berjudul Kesuksesan Seorang Penjual Keripik Pisang. Nah, baca bacaan ini selama 5 menit anak-anakku, silakan. Coba, ada salah satu anak yang siap membacakan atau tidak ya? Iya saya Pak. Iya, Ananda Lila, silakan dibaca sekilas Ananda Iya, Lila. Bambang Wahono merupakan anak ke-6 dari 10 bersaudara. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Bambang Wahono harus berpikir keras membantu kehidupan himpitan. Sudah selesai. Terima kasih Ananda Lila sudah membacakan bacaan tentang kesuksesan seorang penjual keripik pisang. Begitu. Nah, dari kita belajar dari Bapak Bambang Wahono ini tadi anak-anakku, jangan sampai kita berputus asa ya. Kita harus bekerja keras dengan keyakinan tinggi supaya kita bisa anak-anakku bisa berhasil. Sukses Pak, Sukses. Oke. Selanjutnya tadi anak-anakku semuanya dalam kelompok kan sudah membaca teks tersebut. Nah, sekarang Pak Guru tadi pagi sudah membagikan LKPD di grup WA, sudah diterima anak-anakku semuanya. Sudah Pak. Nah, kalau sudah menerima LKPD semuanya, sekarang silakan buka LKPD yang pertama. Nah, coba dilihat di situ. LKPD yang pertama adalah membaca kesuksesan seorang penjual keripik pisang. Sudah dibaca semua. Nah, nanti dalam kelompok anak-anakku, Pak Guru beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD 1. Sudah melihat semuanya? Sudah Pak. Sudah, bagus. Nah, sekarang Pak Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sudah, Pak. Bagus. Nah, Baik Bapak. Oke, bagus. Waktunya sudah habis untuk kegiatan kita diskusi. Anak-anakku sudah bisa menjawab LKPD-nya? Sudah Bapak. Sudah, bagus. Sekarang Pak Guru minta nanti perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nanti bergiliran membaca hasil diskusi di sini ya. Setelah nanti kelompok 1 membacakan hasil diskusi, nanti kelompok yang lain memberi masukan atau memberi tanggapan. Begitu bisa dipahami anak-anakku semua? Iya Bapak. Bisa Pak. Bisa. Terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 bagus tadi menyampaikan presentasinya. Kelompok 3 juga jelas. Kelompok 4 juga bagus sekali. Nah, sekarang coba jawaban hasil diskusi kalian tadi kalian tuangkan di Google Form yang sudah Pak Guru share di LKPD. Coba dilihat LKPD-nya tadi ada link Google Form tidak? Ada Pak. Ada Bapak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang formulir. Maaf, ini judulnya salah kok, video reklame salah ketik tadi Pak Guru ngawur. Ini kita membahas formulir. Anda punya habis belum dibuatin tadi Pak. Ya, anak-anakku sekarang coba amati video yang Pak Guru putar di sini nanti. Anak-anakku mengamati sampai selesai video menjelaskan tentang teks formulir. Nah, setelah nanti menyimak video tentang teks formulir, anak-anakku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Sudah ya?
Sudah, Pak. Sudah, bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga itu sudah Pak Guru share, sudah Pak Guru buat di Google Form, ya, supaya nanti anak-anak bisa dengan mudah untuk menjawab soal. Gitu. Oke, sekarang mari sama-sama kita amati video teks formulir. Sudah selesai menyimak videonya anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah, bagus sekali. Sekarang anak coba buka LKPD-nya. Nah, di situ ada link Google Form, silakan diakses. Setelah anak-anak mengamati video tadi, penjelasan itu tadi, anak-anak bisa nanti setelah menyimak penjelasan bisa bisa mengisi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Nah, nanti setelah itu anak-anak tadi anak-anak berdiskusi ya bersama kelompoknya ya. Setelah berdiskusi, nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Tadi kalau yang pertama tadi kelompok 1, nanti untuk pertama ini kelompok 2 gitu. Oke, sekarang anak-anak silakan berdiskusi. Siap, Pak. Oke, bagus sekali. Sudah selesai waktu berdiskusi anak-anakku. Sebelum berdiskusi coba Eko Supriyanto, Ananda Eko Supriyanto masih di sini tidak ya? Ada, Pak. Ananda Eko Supriyanto kok tidak terdengar dari tadi suaranya? Ada. Kendala sinyal mungkin Pak. Sinyalnya jaringannya kurang stabil di rumahnya Ananda Eko. Baik, sekarang sudah dipresentasikan anak-anakku semua kelas kelompok 1 sampai kelompok 4 dan tadi sudah ditanggapi oleh kelompok yang lain. Coba kalau sudah mendapatkan tambahan dari kelompok lain, Ibu Titi, coba Pak Guru mau tanya Bu Titi, Ananda Titi, apa sih yang dinamakan formulir itu? Yaitu lembar isian yang isi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran, Pak. Wah, bagus sekali Ananda Tutik Sugiyanti. Formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Coba siapa yang bisa tunjuk jari? Apa sih fungsi dari teks formulir itu? Ayo. Pak. Siapa tadi? Bu Yuni, Ananda Yuni. Apa sih fungsi dari teks formulir itu, Ananda Yuni? Mencari informasi, Pak. Bagus sekali, mencari informasi tertentu. Ada yang lain mungkin bisa menambahi jawabannya fungsi dari teks formulir? Untuk Ananda Yuni. Untuk mengumpulkan data, Pak. Untuk merekam data. Tadi Ananda Eko mau menjawab, sudah bangun ya? Apa dari tadi? Ya, tadi sinyalnya jelek, Iya. sinyalnya buruk. Ananda Eko fungsi teks formulir itu apa, Ananda Eko? Media komunikasi Pak antar individu. Sebagai media komunikasi antar individu. Terima kasih semuanya. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Nah, berarti anak-anak sudah mampu memahami tentang teks formulir dan jenis-jenis teks formulir.
formulir. Ya, sekarang pada bagian teks formulir kira-kira menurut Anda Deva, bagian apa saja sih yang ada di teks formulir itu? Ananda Deva masih terhubung? Bagian apa? Bagian instruksinya. Bagian instruksi bagus. Ananda Yuli, kira-kira apa ya? Itu Pak, ada bagian badannya itu bagiannya berisi data keterangan di badannya Pak. Data keterangan di badannya siapa Nanda Yuli? Badannya bagus. Teks formulir, tepuk tangan untuk Ananda Deva dan Ananda Yuli Indriani. Nah, bagus sekali, berarti tandanya tadi menyimak pelajaran atau menyimak video. Sekarang perhatikan anak-anak, tujuan teks formulir. Coba Ananda Paulin, kayaknya melamun. Ananda Paulin, coba dibaca tujuan teks formulir itu apa saja? Iya Pak. Yang tujuan teks formulir ya Pak ya. Iya. Itu Pak, sebagai alat perintah. Sebagai alat perintah, bagus. Untuk mempermudah pemberkasan, bagus. Terus sebagai alat penilaian, Bagus sekali Ananda Paulin. sebagai alat perencanaan untuk mempermudah pemberkasan Pak. Untuk mempermudah pemberkasan. Bagus anak-anak semua. Jadi tadi kita sudah membahas teks formulir. Formulir itu apa sih pengertiannya? Tadi sudah dijawab oleh Ananda Eko tadi ya. Terus fungsi dari teks formulir itu apa? Ada yang menjawab mencari informasi, sebagai media komunikasi, untuk mengumpulkan data, untuk merekam data, dan lain-lain. Ya, sekarang kita pada pembahasan jenis-jenis teks formulir anak-anakku. Ada 6 jenis teks formulir di sini anakku. Yang pertama coba dibaca Ananda Nurhafsyah. Ya Pak. Pertama, formulir pendaftaran berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Bagus. Yang pertama jenis teks formulir adalah formulir pendaftaran. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Bagus sekali Ananda Nurhafsyah. Terus yang kedua, jenis formulir yang kedua itu apa sih Ananda? Saya Pak. Ananda Yuniati. Iya, yang kedua itu wesel pos Pak, biasanya untuk mengirim uang. Kadang ayahku sering ngirimin uang ke nenek. Kok nggak pernah ngirim uang ke Pak Guru sih? Pak Guru udah banyak uangnya. Oh, aduh tipis kok. Ya, terima kasih Ananda Yuni tadi yang kedua dari jenis teks wesel pos, dan Ananda Yuni sudah pernah mempraktekkan cara mengisi wesel pos. Fungsinya untuk mengirim uang. Ya. Yang ketiga coba dibaca Ananda Titik Sugianti. Yang ketiga yaitu kartu anggota, berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Betul sekali, kartu anggota. Fungsinya apa tadi Bu Dede? Ananda itu untuk mengetahui seseorang si dia sudah menjadi anggota kelompok atau grup. Bagus sekali. Yang keempat Ananda Lila.
Iya Pak. Coba. Kartu berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis berbentuk persegi panjang. Bagus sekali Ananda Lila. Kartu pos yang keempat fungsinya apa tadi? Fungsinya untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar kartu tipis berbentuk persegi panjang. Bagus Ananda Lila. Bentuk dari wesel pos itu seperti apa? Bentuk dari kartu anggota itu apa? Bentuk dari kartu pos itu apa? Bentuk dari daftar riwayat hidup itu seperti apa? Dan bentuk dari slip menabung itu bagaimana? Nah, mungkin ada yang belum tahu. Ada tidak? Ada kan? Ada. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar-gambar dari masing-masing jenis teks. Nah, anak-anak coba, ini adalah gambar jenis-jenis teks formulir. Gambar yang pertama ini gambar apa ya anakku? Formulir riwayat hidup. Riwayat hidup. Nah, formulir daftar riwayat hidup. Nah, ini nanti anak-anakku akan Pak Guru beri tugas untuk membuat daftar riwayat hidup nanti di akhir kegiatan. Yang kedua, anakku gambarnya seperti ini ya, daftar riwayat hidup. Yang kedua adalah apa ini gambar? Formulir pendaftaran sekolah. Formulir pendaftaran. Bagus. Ya, yang ketiga ini gambar apa anak-anakku? Wesel pos Pak. Wesel pos. Bagus. Yang keempat ini gambar apa anak-anakku ini? Kartu pos. Kartu pos. Yang kelima gambar apa ini anakku? Slip menabung. Slip menabung. Bagus, atau slip dan boleh. Nah, itu adalah gambar-gambar dari jenis-jenis teks formulir. Bagus. Sekarang anak-anakku buka LKPD yang kedua. Nah, di situ anak-anakku tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis teks formulir dan sudah mengamati video jenis-jenis teks formulir. Nah, kalau anak-anakku sudah mengamati video teks formulir, sudah Pak Guru jelaskan secara rinci dan ditambahi anak-anak tadi apakah formulir itu, fungsinya apa, tujuannya apa. Sekarang anak-anakku coba untuk membantu pemahaman, buka LKPD-nya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah kamu pelajari, yaitu tentang jenis teks formulir. Nanti anak-anak menjawabnya lewat link Google Form yang sudah Pak Guru cantumkan di LKPD. Sudah melihat? Sudah Pak. Sudah, bagus. Nah, itu adalah link, kalian klik saja atau kalian buka, menjawabnya soal nanti di situ ya. Nah, secara berkelompok di grup WA Pak Guru tadi pagi sudah membagi grup WA. Grup 1 Ananda Eko Suprianto, Ananda Pauli dan lain-lain sudah dibagi. Nanti di grup masing-masing berdiskusi dan salah satu mengisi di Google. Bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa Pak. Bisa. Waktunya nanti 10 menit ya untuk diskusi dan menjawabnya. Nanti setelah itu kita presentasi. Setelah kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Oke, sekarang berdiskusi, waktu dimulai 10 menit dari sekarang. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Dan tadi anak-anak dari kelompok sudah menjawab di Google Form, betul tidak? Tadi Pak Guru sudah ngecek jawaban di Google Form sudah ada. Sekarang kita bersama-sama nanti mulai dari kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 mempresentasikan secara bergantian ya.
kelompok yang tidak presentasi nanti bisa memberikan masukan, bisa memberikan tambahan ataupun saran. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Sekarang silakan dari kelompok 1, Ananda Eko, presentasikan hasil diskusi kamu bersama teman-temanmu. Dibaca Ananda Eko. Ya. Teks formulir. Pengertian formulir. Pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Fungsinya dari 1 sampai 7. Bacakan. Bagus sekali. Sudah selesai tadi presentasi dari kelompok 4. Coba dari kelompok yang lain kira-kira. Oke, anak-anakku. Nah, sekarang anak-anakku kita melangkah ke kuis. Kita akan mengikuti kuis. Jadi nanti kuisnya bersifat pribadi atau mandiri, ya. Nah, tadi ini sudah Pak Guru share di grup. Nah, link kuisnya di situ sudah Pak Guru share. Nanti anak-anak tinggal mengklik, ya, mengklik supaya nanti secara serentak bisa memulai atau mengerjakan kuis. Coba tak kirim dulu mana tadi ya. Sudah menerima link kuisisnya anak-anakku semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, coba diklik anak-anakku. Nah, mari bersama-sama diklik, menulis nama dan lain-lain. Nanti sebelum semuanya sudah siap, nanti Pak Guru mulai kuisnya. Ya, nanti anak-anakku bisa mulai pengerjaan kuis bersama-sama. Sudah semua? Sudah bagus Pak. sekali. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan yang paling cepat nanti bisa menjawab, nanti Pak Guru beri hadiah. Nah, sekarang coba diklik. Pak Guru akan memulai kuisnya. Mulai kuis langsung. Oke. Nah, sudah tampil sekarang. Nah, waktu sudah selesai, waktu kuisnya sudah selesai. Ternyata dari hasil isian kuisnya ternyata juara 1 dari hasilnya ini adalah Ananda Fitri Kurniawan. Tepuk tangan buat Fitri Kurniawan. Makasih Pak. Ya, nanti Pak Guru akan datang ke rumah Ananda Putri, dia kelarang 5 biji nanti. Bagus. Oke, selanjutnya anak-anakku tadi sudah belajar tentang teks formulir dan keberagaman wirausaha. Tadi sudah disampaikan kesimpulannya seperti ini. Menurut Ananda Lila, kesimpulan dari keberagaman wirausaha tadi apa ya, Ananda Lila? Banyak sekali keberagaman wirausaha. Bagus. Wirausaha, Pak. Di antaranya apa saja ya Nanda Lila? Kalau di rumah Pak Guru keberagaman wirausaha itu banyak. Ada yang berjualan warung, ada yang di toko, ada yang sebagai pengusaha. Kalau di lingkungannya Ananda Lila itu apa? Iya, sama, Pak. Sama. Oh iya, Ananda Lila kan tetangga sama saya, ya sama ya. Iya, tetangga, Pak. Ananda Yuni? Iya, kalau di tempatku itu buka usaha konveksi, Pak. Jahit. Usaha konveksi. Bagus sekali. Kira-kira kalau tidak ada usaha konveksi di situ, kira-kira bagaimana perekonomian di lingkungan Ananda Yuni?
Oh, jadi banyak yang itu kerja, ada yang jadi tukang gosoknya, ada yang Bagus. jadi tukang bersih-bersih benang, ada yang Bagus tukang sekali. ngirim barang, jadi banyak Bagus. pada bekerja sekitar situ yang nganggur. Oke, bagus sekali Ananda Yuni. Tentunya anak-anakku semua pengen memberikan komentar pendapat. Di tempatku juga ada banyak Pak keberagaman wirausaha. Ada yang jual bebek, ada yang jual ayam, ada yang jual tanah, ada yang jual rumah. Oh enggak ada. Oke, baik anak-anakku semua kelas 6. Nah, kita sudah profesi. Menurut Anda Fitri juga profesi. Menurut Ananda Uswatun Hasanah. Apa Pak tadi kurang jelas Pak? Petani atau orang yang berkebun itu termasuk wirausaha atau tidak? Bisa jadi wirausaha Pak. Bisa jadi wirausaha. Oke, menurut Ananda Pauline. Ya Pak. Menurut kamu petani atau yang punya kebun itu termasuk wirausaha atau tidak ya? Kalau menurut saya termasuk wirausaha Pak. Dia punya usaha perkebunan seperti itu Pak. Oh, kalau menurut Ananda Pauline adalah termasuk wirausaha. Nah, berarti banyak sekali jawaban dari anak-anakku, beragam sekali ya jawabannya. Juga beragam sekali wirausaha yang ada di sekitar kita. Nah, coba kita renungkan bersama-sama. Kira-kira petani atau orang yang punya kebun itu termasuk wirausaha atau tidak ya? Nah, coba nanti di rumah anak-anakku kembali buka bahan ajaibnya. Di situ ada pengertian dari wirausaha. Itu pelajaran kemarin. Nah, dan dari wirausaha itu apa? Nah, nanti anak-anak bisa membaca di situ pelajaran kemarin dan nanti bisa menyimpulkan apa pengertian wirausaha. Dan nantinya anak-anak kan tahu, oh ternyata petani dan pekebun itu titik-titik wirausaha, termasuk atau tidak berwirausaha. Sekarang itu anak-anakku coba nanti setelah kegiatan ini anak-anakku mengerjakan tes evaluasi yang sudah Pak Guru kirim ke grup WA saat ini. Sudah menerima semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, bagus sekali. Dan nanti oke, anak-anakku nanti juga tadi merangkum materi yang sudah Pak Guru kirim. Dan acaranya kan sudah Pak Guru kirim, nanti dirangkum di rumah ya. Poin-poin penting apa yang terdapat dalam bahan ajar yang sudah Pak Guru kirim. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita yuk sama-sama menyanyikan lagu Potong Bebek. Ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Sudah pernah. Oke, ini ada hubungannya dengan wirausaha namaku. Wirausaha sebagai peternak angsa. Coba menyanyi bersama-sama yuk. Potong bebek. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saat ini. Ada? Tidak ada. Oke, berarti anak-anakku sudah paham semuanya. Bagus, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi semua. Dipimpin oleh Ananda Uswatun Hasanah. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Ananda Uswatun Hasanah. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini mari beri tepuk tangan buat kita semua karena sudah semangat.
Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Pak Guru tidak jenuh mengingatkan supaya kita dalam masa pandemi ini protokol kesehatan supaya nanti kalau sudah kondisi normal kita nanti bisa bertemu bertatap muka di sekolah bersama. Bapak senang atau tidak nanti kita ketemu di sekolah? Senang, Pak. Nah, maka dari itu tetap patuhi protokol kesehatan. Bagus. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Nanti anak-anak mengerjakan evaluasi tadi yang sudah Pak Guru kirim, nanti kirim ke WA Pak Guru. Jadi Pak Bisa, Pak. Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.